Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono. Dan di video kali ini kita mau membahas bagaimana cara mengatur keuangan kita, istimewa bagaimana ngatur pengeluaran kita selama pandemi COVID-19 ini. Buat Anda yang baru pertama kali gabung di channel ini, silahkan subscribe channel saya dan juga follow Instagram saya di samping sini. Ketika pandemi COVID melanda dunia, termasuk juga melanda Indonesia sekitar bulan Maret 2020 yang lalu, membuat banyak kita kena dampaknya. Dan salah satu dampak yang cukup berasa adalah terhadap sektor keuangan kita. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini dalam mengelola keuangan kita? Di video sebelumnya, saya pernah menjelaskan pada Anda ada 4 pilar perencana keuangan, yaitu adalah cash flow planning, protection planning, investment planning, dan pension planning. Nah, di antara keempat itu yang harus kita perhatikan ekstra di situasi saat ini adalah yang pertama, yaitu adalah cash flow planning. Cash flow planning adalah bagaimana kita ngatur uang masuk dan bagaimana kita ngatur uang keluar. Dan ada beberapa teman saya yang mengatakan, Andreas, bagaimana cara mengatur pengeluaran saya? Karena pengeluaran saya tiba-tiba melonjak demikian besarnya. Tapi tidak sedikit juga yang mengatakan mereka bersyukur dengan ada pandemi COVID ini justru pengeluaran mereka menjadi lebih kecil. Nah, bagaimana dengan Anda? Di video kali ini saya akan membahas kepada Anda bagaimana cara kita memilah-milah pengeluaran kita supaya kita bisa positif cash flow. Dan bicara tentang mengelola pengeluaran, ada 4 pos utama yang harus kita perhatikan. Di mana dari keempat pos utama ini saya sudah breakdown lebih detail, ada 80 item pengeluaran. Kalau Anda mengatakan 80 item ini ada yang tidak termasuk, ada yang ingin Anda tambahkan, silakan Anda tambahkan secara pribadi. Saya akan jelaskan kepada Anda 4 pos utama itu apa dan detail itemnya ke 80 itu apa. Nanti berikutnya adalah Anda coba buat item A, anggaran sebulan Anda berapa, item B, anggaran sebulan berapa, item C berapa, terus sampai dengan total. Kemudian Anda lihat bagaimana komparasinya dengan pendapatan Anda. Apakah lebih tinggi pendapatan Anda atau lebih tinggi pengeluaran Anda? Kira-kira apa saja keempat pos utama dan 80 item tadi? Mari kita mulai pos yang pertama. Pos yang pertama adalah pos untuk amal dan sosial. Dan ini dalam perencanaan keuangan porsinya kurang lebih 10% dari pengeluaran kita. Dan totalnya nanti akan ada 6 item di pos amal dan sosial ini. Kemudian pos yang kedua adalah untuk tabungan, investasi, dan asuransi. Ini kurang lebih 20% dari total pengeluaran kita dan ada 12 item pengeluaran. Kemudian untuk pos yang ketiga adalah cicilan utang. Itu kurang lebih 30% dari total pengeluaran kita dan ada 6 item pengeluarannya. Kemudian untuk pribadi dan keluarga, ini adalah yang paling besar, 40% porsi dalam pengeluaran kita dan itemnya juga banyak, ada 56 item. Kira-kira apa sih ke 80 item tersebut? Mari kita lihat lebih detail. Yang pertama, untuk pos amal dan sosial. Itu ada 6 item. Apa saja itemnya? Yang pertama adalah untuk amal, sedekah, zakat, perpuluhan. Kemudian buat bantuan orang tua. Kemudian buat bantuan keluarga, bantuan kakak, ataupun bantuan adik, ataupun bantuan yang lainnya. Kemudian bisa juga untuk hadiah perkawinan atau hadiah ulang tahun, kemudian untuk arisan dan untuk sumbangan lain. Kemudian kita masuk kepada pos yang kedua. Di sini ada 12 item. Dan 12 item tersebut dibagi menjadi 2 klaster besar. Yang pertama adalah tabungan dan investasi. Terdiri dari tabungan dana darurat, tabungan buat ibadah haji, tabungan buat DP rumah, ataupun buat tabungan DP kendaraan kita, kemudian buat deposito, buat beli obligasi, kemudian buat beli saham, buat beli reksadana, beli logam mulia, ataupun beli unit link. Kemudian, klaster yang kedua adalah asuransi. Kita harus membayar pengeluaran untuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi tetap, kemudian asuransi kerugian lainnya. Kemudian yang ketiga posnya adalah untuk cicilan utang. Itu ada 6 item di dalamnya. Yang pertama adalah buat bayar cicilan properti, bisa cicilan rumah, cicilan apartemen, ataupun cicilan ruko. Kemudian cicilan kendaraan bermotor, kemudian cicilan kartu kredit, kemudian cicilan KTA, cicilan pinjaman kantor, ataupun cicilan pinjaman koperasi. Nah, kalau kita perhatikan teman sekalian, mulai dari pos pertama, kedua, dan ketiga, rasanya pengeluaran kita masih sama saja. Tidak ada sesuatu perbedaan yang signifikan. Sekarang mari kita lihat yang keempat. Di mana pos yang keempat ini adalah pos untuk keluarga dan pribadi. Dan porsi itemnya juga banyak banget. Dan saya sudah bagi menjadi 5
klaster. Mari kita lihat klaster yang pertama adalah untuk rumah tangga. Apa saja pengeluaran rumah tangga? Buat sewa rumah, atau buat kos, atau buat kontrakan. Kemudian buat makan di luar. Kemudian buat bayar listrik, buat bayar telepon, buat bayar TV kabel, buat bayar air, buat bayar gas, koran, majalah, buat bayar kebersihan, buat bayar keamanan lingkungan, kemudian buat belanja bulanan, perawatan rumah, dan juga untuk rekreasi keluarga. Nah, kalau yang ini kira-kira bertambah atau berkurang? Saya setuju dengan Anda. Pasti Anda mengatakan pengeluaran rumah tangga selama pandemi ini cenderung meningkat. Kemudian kita masuk pada klaster yang kedua, yaitu adalah terkait dengan transportasi. Kita biasa mengeluarkan untuk biaya bensin, kemudian bayar tol, kemudian bayar parkir, kendaraan umum, ataupun buat perawatan kendaraan. Menurut saya, selama masa pandemi ini, harusnya biaya transportasi juga menurun semakin banyak. Kenapa? Karena kita tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh keluar kemana-mana, kita harus stay at home. Kemudian, klaster yang ketiga adalah buat pekerja rumah. Ada asisten rumah tangga, ada biaya buat babysitter, ada biaya buat supir, biaya buat security, juga biaya buat tukang kebun. Kira-kira bertambah atau berkurang? Rasanya sih nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Dia akan tetap saja untuk klaster pekerja rumah ini. Kemudian klaster yang keempat adalah buat anak. Antara lain pengeluarannya buat uang sekolah, buat kursus, kemudian buat buku pelajaran, buat biaya ekstrakurikuler, buat makan siang anak kita di sekolah, buat jajan, buat antar jemput, buat fashion anak, kemudian buat kesehatan anak, beli obat, beli vitamin, kemudian buat beli susu, beli pampers buat mereka yang masih kecil anak-anaknya, kemudian buat beli mainan, handphone anak, buat tabungan anak, langganan majalah, rekreasi anak, atau mungkin sampai dengan salon buat anak Anda. Kira-kira bertambah atau berkurang? Menurut saya juga ada kecenderungan juga agak berkurang. Dan yang terakhir adalah pengeluaran pribadi. Pengeluaran pribadi ini antara lain adalah buat hobi, pakaian, sepatu, tas gitu ya. Dan itu semua berkaitan dengan fashion Anda. Kemudian pengeluaran buat membership, kosmetik, buat salon, buat hangout, jalan-jalan ke mall, ke bioskop. Kemudian buat biaya kesehatan, buat biaya entertainment, olahraga, pulsa handphone, kemudian buat makan di luar, buat biaya kursus pelatihan, kemudian buat majalah, termasuk juga buat biaya beli rokok Anda. Kira-kira pengeluaran pribadi ini bertambah atau berkurang? Rasanya ada beberapa yang bertambah, tapi juga ada beberapa yang berkurang. Teman sekalian, itulah 4 pos pengeluaran kita. Dan itulah 80 item pengeluaran kita. Sekarang tugas Anda adalah coba Anda list down ke 80 item tadi. Kemudian Anda coba bikinkan anggarannya sebulan. Berapa? Untuk item A berapa? Item B berapa? Item C berapa? Terakhir, ketemu totalnya, coba bandingkan dengan pendapatan Anda. Teman sekalian, itulah 4 pos pengeluaran dengan 80 item detail pengeluarannya. Terima kasih teman sekalian, mudah-mudahan Anda bisa mengelola cash flow Anda dengan lebih baik dan semoga kita bisa menyelesaikan pandemi ini dengan lebih baik sehingga di masa yang akan datang kita tidak menyambut COVID-19 tapi kita menyambut Profit 19. Terima kasih, sampai ketemu dengan saya di video-video yang akan datang.